Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Yang terhormat Ibu Dr. Igusti Ayu Agustina SPD MPD selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Iwayan Widiana SPD MPD selaku pembimbing 2. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 25290411102, mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Komik Digital Bermuatan Etnosains pada materi cahaya dan sifatnya untuk meningkatkan literasi sains dan pemahaman konsep IPAS siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama, saya akan memaparkan latar belakang masalah penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh krisis literasi sains nasional. Berdasarkan data PISA tahun 2022, capaian literasi sains Indonesia menurun sebesar 13 poin dibanding tahun 2018, dengan rata-rata skor hanya 383. Tertinggal jauh dari standar rata-rata OECD sebesar 485. Berikutnya, yang kedua, krisis kognitif ini juga tercermin di lokasi penelitian saya di MI Mujahidin Jembrana. Dari data sumatif Prasiklus, tercatat sebanyak 45% siswa belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP pada mata pelajaran IPAS. Berikutnya yang ketiga, siswa cenderung jenuh dengan buku teks konvensional yang padat narasi tanpa visualisasi interaktif. Yang keempat, pembelajaran sains saat ini masih bersifat abstrak dan terisolasi dari lingkungan sekitar siswa. Padahal di wilayah Bali, kearifan lokal masyarakat sebenarnya syarat akan konsep sains optik fisis. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, sudah saatnya kita menghadirkan pembelajaran digital yang menarik, interaktif, dan kontekstual. Dengan menghubungkan konsep sains dengan kehidupan nyata, siswa akan lebih mudah menyerap materi, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan literasi sains dan penguasaan konsep IPAS sebagai jawaban nyata atas kebutuhan tersebut. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, saya menawarkan sebuah inovasi berupa Mekodik Etno, yaitu media komik digital bermuatan etnosains. Media ini bukan sekedar komik biasa, melainkan media digital audiovisual interaktif yang menggabungkan gambar berurutan, suli suara atau voice over, dan efek suara untuk meminimalkan beban kognitif siswa. Karakteristik utamanya adalah pengintegrasian kearifan lokal Bali atau etnosains seperti tradisi mencermin dan arsitektur pura tradisional yang bertindak sebagai jembatan kognitif untuk mengubah sifat-sifat cahaya yang abstrak menjadi fenomena konkret yang dekat dengan kehidupan budaya sehari-hari siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengembangkan media. Menghasilkan media komik digital bermuatan etnosains yang valid, praktis, dan menarik. Yang kedua, meningkatkan literasi sains. Meningkatkan kemampuan literasi sains siswa melalui pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Kemudian, yang ketiga, memberikan solusi pembelajaran inovatif dan kontekstual. Memberikan alternatif media pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan kearifan lokal inovatif, yang mengintegrasikan kearifan lokal etnosains dalam pembelajaran IPAS. Dan yang keempat adalah meningkatkan pemahaman konsep IPAS. Meningkatkan pemahaman konsep IPAS siswa pada materi cahaya dan sifatnya. Selanjutnya, saya akan memaparkan manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar, khususnya pengembangan media pembelajaran inovatif. Berikutnya yang kedua, memperkaya referensi teoritis mengenai integrasi etnosains dalam media komik digital untuk meningkatkan literasi sains dan pemahaman konsep IPAS. Yang ketiga, menjadi dasar peneliti selanjutnya yang relevan dengan pengembangan media pembelajaran berbasis etnosains dan teknologi digital. Selanjutnya, manfaat praktis. Bagi siswa, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan. Kemudian meningkatkan literasi sains. Dan yang ketiga,
Memahami konsep IPAS secara bermakna. Manfaat praktis bagi guru. Yang pertama, menyediakan media pembelajaran inovatif yang siap digunakan. Kemudian, membantu guru menyampaikan materi cahaya dan sifatnya lebih efektif. Dan yang ketiga, mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, manfaat praktis bagi sekolah. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran berbasis teknologi dan kearifan lokal. Yang kedua, menjadi referensi pengembangan media pembelajaran di sekolah. Kemudian, bagi peneliti, menambah pengalaman dan pengembangan media pembelajaran digital berbasis etnoscience. Dan yang kedua, sebagai bekal profesional untuk pengembangan inovasi pembelajaran di masa depan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai desain penelitian yang digunakan dalam tesis ini, sebagaimana yang terlihat pada layar. Secara umum, desain penelitian ini dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu pendekatan penelitian dan desain uji efektivitas. Yang pertama, untuk pendekatan penelitian, saya menggunakan metode mixed method atau metode kombinasi. Data kualitatif berupa masukan, saran, serta catatan perbaikan kritis dari para validator, baik ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, maupun praktisi guru kelas. Data kuantitatif diperoleh dari skor numerik, hasil validitas ahli, skor indeks, kepraktisan media, serta ahli nilai pretest dan postes siswa. Selanjutnya, desain uji efektivitas. Pada tahap implementasi produk, untuk mengukur sejauh mana efektivitas media Mekodik Etno ini, saya menggunakan desain eksperimen semu dengan model dua kelompok, yaitu pertama kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang mendapatkan pembelajaran menggunakan media komik digital bermuatan etnoscience yang dikembangkan. Kemudian, yang berikutnya adalah kelompok kontrol, yaitu kelompok yang menggunakan pembelajaran konvensional tanpa media komik digital. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai prosedur penelitian yang diadopsi dalam pengembangan media ini. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya laksanakan adalah penelitian dan pengembangan atau R&D. Model pengembangan yang digunakan secara sistematis adalah model ADDIE yang diadaptasi dari teori Branch tahun 2009. Model ini dipilih karena memiliki alur yang logis, kemudian terstruktur, dan berorientasi pada siklus evaluasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, tahap penelitian model ADDIE. Secara mendalam, prosedur operasional model ADDIE dalam penelitian ini dijabarkan melalui 5 tahap utama. Yang pertama adalah analisis. Tahap awal dimulai dengan menganalisis kebutuhan di lapangan, analisis karakteristik, dan gaya belajar siswa kelas 5, analisis kurikulum yang berlaku, serta analisis materi pokok IPAS, yaitu cahaya dan sifatnya, untuk memetakan bagian mana yang memerlukan penguatan visual. Yang kedua adalah desain. Pada tahap kedua, saya mulai merancang draft awal media komik digital bermuatan etnoscience. Proses ini meliputi penyusunan alur cerita atau storyboard yang mengintegrasikan kearifan lokal Bali, serta menyusun instrumen penelitian yang akan digunakan untuk menguji produk. Yang ketiga adalah development atau pengembangan. Tahap ketiga adalah realisasi produk, yaitu memproduksi media komik digital secara utuh. Setelah produk siap, dilaksanakan proses validasi atau penilaian kelayakan oleh tim ahli yang mencakup ahli materi, ahli media, dan ahli bahasa, diikuti dengan perbaikan atau revisi sesuai masukan yang diberikan. Selanjutnya yang keempat adalah implementasi. Implementasi setelah dinyatakan layak, komik digital ini diimplementasikan atau diuji cobakan secara langsung kepada siswa kelas 5 dalam proses pembelajaran nyata. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data empiris mengenai tingkat kepraktisan media bagi guru dan siswa, serta menguji keefektifannya. Berikutnya, yang kelima adalah evaluasi. Tahap terakhir adalah evaluasi yang dilakukan secara formatif di setiap tahap maupun sumatif di akhir pengembangan.
Evaluasi ini menjadi basis data final untuk menilai aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan menyeluruh dari produk komik digital yang dikembangkan. Melalui kelima tahap ADDIE yang adaptif dan terukur ini, diharap produk komik digital etnoscience yang dihasilkan benar-benar berkualitas tinggi dan mampu mencapai target pembelajaran secara optimal. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai subjek dan objek penelitian, serta lokasi di mana penelitian ini dilaksanakan. Yang pertama, penelitian ini mengambil tempat di MI Mujahidin Loloan Barat, Kabupaten Jembrana. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik kebutuhan siswa serta ketersediaan sarana pendukung digital di sekolah, yang sangat relevan untuk menguji cobakan media komik digital yang dikembangkan. Selanjutnya, subjek penelitian dalam tesis ini adalah siswa-siswi kelas 5. Total sampel yang terlibat secara keseluruhan adalah 40 siswa, yang kemudian dibagi secara adil di dalam dua kelompok belajar. Kelas 5A, 20 siswa, bertindak sebagai kelas eksperimen yang di dalam proses pembelajaran akan mengimplementasikan media inovatif Mekodik Etno. Dan kelas 5B, 20 siswa, bertindak sebagai kelas kontrol yang di dalam proses pembelajaran tetap menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional. Pembagian ini dilakukan untuk melihat komparasi yang objektif terhadap hasil akhir intervensi. Yang ketiga, yang menjadi objek penelitian atau fokus investigasi utama dalam penelitian ini mencakup 3 hal esensial. Yang pertama, kelayakan media komik bermuatan etnoscience yang dikembangkan atau ditinjau dari aspek kevalidan dan kepraktisannya. Yang kedua, peningkatan literasi sains siswa. Dan ketiga, peningkatan pemahaman konsep siswa pada materi IPAS, cahaya, dan sifatnya. Dengan memetakan keterkaitan yang jelas antara lokasi, subjek peneliti, serta objek yang diukur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan potret data yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian berikutnya yang tidak kalah penting adalah metode dan instrumen penelitian. Untuk menjamin data yang dikumpulkan valid dan reliable, saya menggunakan 3 jenis instrumen utama. Yang pertama adalah instrumen kelayakan atau validasi, berupa lembar kuesioner dengan skala Likert 1-5. Instrumen ini diserahkan kepada para ahli untuk menilai kelayakan produk dari 3 sudut pandang. Ahli materi terkait konsep sains dan integrasi etnosains Bali, kemudian ahli media pembelajaran terkait aspek digital dan multimedia, serta ahli bahasa. Yang kedua, instrumen praktisitas atau angket. Menggunakan lembar angket respon praktisi yang diisi oleh guru kelas 5 IPAS untuk menilai kepraktisan dari sisi instruksional dan keterlaksanaan di kelas. Selain itu, angket respon siswa juga diberikan untuk mengukur aspek kemudahan penggunaan dan kemenarikan media. Selanjutnya, yang ketiga adalah instrumen efektivitas atau tes. Penggunaan instrumen tes objektif berbentuk pilihan ganda yang diberikan melalui pretest dan post-test. Tes ini dirancang khusus untuk menguji tingkat literasi sains siswa yang mencakup aspek konten, proses, dan konteks, serta pemahaman konsep IPAS. Agar instrumen tersebut sah digunakan secara metodologis, maka dilakukan uji validasi dan reliabilitas dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, bagian terakhir dari metodologi penelitian ini adalah teknik analisis data, sebagaimana yang ditampilkan pada layar. Untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian, teknik analisis data dibagi menjadi 4 tahapan pengujian utama, didukung dengan alat pengolahan data yang relevan. Yang pertama, teknik analisis data. Analisis data kevalidan. Data hasil penelitian dari uji ahli, materi, media, bahasa, dihitung menggunakan rumus persentase, di mana skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum ideal, lalu dikonversikan ke dalam tabel kriteria untuk menentukan apakah media berada pada kategori sangat valid, valid, cukup valid, atau tidak valid. Selanjutnya,
Analisis data kepraktisan. Selaras dengan uji kevalidan, data yang diperoleh dari angket respon guru, respon siswa, serta lembar observasi keterlaksanaan juga dianalisis dengan rumus persentase yang sama. Hasilnya kemudian diinterpretasikan ke dalam kriteria sangat praktis, praktis, cukup praktis, atau tidak praktis. Selanjutnya, analisis data efektivitas. Untuk menguji efektivitas media terhadap hasil belajar, dilakukan dua tahap analisis statistik. Pertama, uji prasyarat analisis yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas sampel. Kedua, uji hipotesis menggunakan statistik inferensial, yaitu uji T-sampel independen. Rumus ini digunakan untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan secara statistik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, analisis N-gain atau peningkatan untuk mengukur seberapa besar peningkatan literasi sains dan pemahaman konsep IPA siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Digunakan rumus gain ternormalisasi. Skor N-gain yang didapat akan dikelompokkan ke dalam 3 kriteria keberhasilan peningkatan, yaitu tinggi, sedang, atau rendah. Baik, selanjutnya pengolahan dan tujuan analisis data. Seluruh perhitungan data kuantitatif tersebut nantinya akan diolah secara akurat, secara digital berbantuan aplikasi SPSS dan Microsoft Excel. Sebagai penutup, tujuan akhir dari analisis data ini adalah untuk memberikan bukti empiris dan memastikan secara ilmiah bahwa media komik digital bermuatan etnosains yang dikembangkan benar-benar valid, praktis, dan efektif dalam menaikkan capaian literasi sains siswa serta pemahaman konsep IPAS pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Demikian pemaparan proposal tesis saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.